Swastiastu. Salam skala niskala. Perkenalkan, nama saya Adi Suryana, selaku Ketua HMJ Teologi Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa. Di sini kami dari HMJ Teologi akan membahas tentang Brahma Widya sebagai payung ilmu ketuhanan Hindu. Untuk metode yang kami gunakan adalah metode diskusi. Di sini kami sedang bersama dengan ketua jurusan kami, yaitu Bapak Imade Ade Brahman. Kemudian salah satu dosen teologi kami, yaitu Bapak Iketut Donder. Langsung saja untuk kesempatan kali ini saya berikan kepada Bapak Imade Ade Brahman selaku ketua jurusan untuk memandu diskusi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Ade Brahman, Ketua Jurusan Teologi Fakultas Brahma Widya Universitas Igusti Bagus Sugriwa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan Brahma Widya sebagai payung ilmu ketuhanan Hindu. Di samping kami ada narasumber Bapak Iketut Donder yang secara spesifik mendalami ilmu teologi, khususnya teologi Hindu. Jadi kita akan lebih banyak berbincang atau menggali bagaimana posisi kedudukan teologi Hindu ataupun ilmu ketuhanan Hindu dalam di bawah payung Brahma Widya, atau yang kita kenal sebagai pengetahuan tentang Tuhanan atau ketuhanan. Oke, langsung saja kita akan menggali lebih banyak lagi tentang, pertama kami ingin tahu Bapak terkait dengan kedudukan posisi teologi Hindu dalam Brahma Widya ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Ketua HMJ, Ketua Prodi Teologi. Sejak pandemi ini kelihatannya masyarakat sedang berpacu untuk menggali teologi. Saya kebetulan dapat undangan banyak itu tentang berbicara tentang teologi. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk membahas tentang Brahma Widya sebagai pohon ilmu ketuhanan. Itu memang tepat, atau paling tidak ini wacana yang harus memang kita kenal sejak awal. Kenapa demikian? Karena terminologi Brahma Widya itu adalah terminologi umum atau definisi umum atau pembahasan umum. Jadi di mana kata Brahma dikaitkan dengan Tuhan, Widya itu pengetahuan. Jadi Widya dalam bahasa Inggrisnya itu knowledge, jadi Widya. Sedangkan ada kata lain yang sering dipadankan itu jenana, yaitu science. Jadi science dan knowledge itu berbeda. Kalau knowledge, pengetahuan itu bisa tidak terstruktur semua yang kita tahu, sedangkan kalau yang sudah science atau ilmu adalah knowledge yang terstruktur atau pengetahuan terstruktur. Nah, dalam banyak buku kita kerap atau lebih sering mendengar hanya Brahma Widya. Di Bhagavad Gita itu setiap akhir dari bab itu mesti ada kata Brahma Widya. Kemudian di pustaka-pustaka Upanishad juga kata Brahma Widya yang lebih banyak muncul. Kemudian kita temukan di buku teologi ditulis oleh almarhum Bapak Gede Puja MASH, judulnya Brahma Widya Teologi Hindu. Di dalamnya kita temukan juga ada kata Brahma Janana dan Brahma Janana Tattva. Nah, sebutan itu di dalam buku tersebut
tidak diberikan mengapa dan apa alasannya sehingga ada 3 nama itu. Jadi kalau di dalam sistem keilmuan, setiap ilmu memiliki nama yang berbeda, itu karena framework atau tata kerja keilmuannya yang berbeda. Dan oleh sebab itu, Brahma Widya sebenarnya menaungi 3 ilmu ketuhanan. Jadi Brahma Widya itu menaungi 3 ilmu ketuhanan. Yang pertama disebut dengan Brahma Tattwa. Brahma Tattwa inilah yang identik dengan teologi barat. Brahma Tattwa inilah yang framework-nya itu mirip dengan framework teologi yang diciptakan oleh pakar-pakar gereja atau pakar barat. Dan berkaitan dengan itu sudah ada juga artikel jurnal saya yang tembus di Scopus berkaitan dengan epistemological framework of theology. Jadi yang kedua, tadi yang pertama itu adalah Brahma Tattwa. Jadi Brahma Widya memayungi 3. Yang pertama Brahma Tattwa, yang kedua adalah Brahma Jnana. Brahma Jnana. Kalau di India bukan dibaca jenana, giran gitu. Jadi Brahma giran gitu. Jadi saya maksudnya Brahma Jnana. Kalau Jnana Yoga. ya itu. Ya. Padahal kalau kita baca jenana ya. Jadi Brahma Jnana itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan berdasarkan tentang pikiran cerdas. Nah, yang ketiga itu ada yang Brahma Jnana Tattwa atau kadang juga berikut dengan Brahma Tattwa Jnana. Jadi sama posisinya menggunakan 2. Jadi saya ulangi bahwa di dalam Brahma Widya itu menaungi atau memayungi 3 ilmu ketuhanan. Yang pertama Brahma Tattwa, identik frameworknya dengan teologi barat. Yang kedua Brahma Jnana, filsafat ketuhanan. Dan yang ketiga Brahma Tattwa Jnana atau kadang sering disebut Brahma Jnana Tattwa, balik sedikit, itu adalah teofilosofi. Jadi ketiga nama ini diberikan karena ketiganya itu memiliki ciri kajiannya tersendiri. Kalau kajian Brahma Tattwa adalah kajian yang bersumber dari teks. Oleh sebab itu frameworknya ada 5 macam, ada di segi 5 framework teologi itu. Yang pertama, pertanyaan, penggalian, studi itu mesti dari teks. Ingin mengecek teks itu berlaku di masyarakat, dioptimalkan oleh masyarakat, atau bagaimana itu teks itu. Sehingga pertanyaan muncul dari teks. Adakah di teks itu? Kemudian untuk menjawab itu, penjawabnya itu harus menggunakan teks menjawab. Nah, kemudian dengan menjawab dengan teks itu yang valid sampai lawan bicaranya itu puas. Sebab tidak boleh melarang, tidak boleh menghina atau membentak orang bertanya, tidak bisa. Apalagi di zaman yang dialogis, jadi zaman interaksi yang sangat luas. Sekarang zaman globalisasi, interaksi antara satu dengan yang lain, dialog satu dengan yang lain itu tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, jika ada orang bertanya, Bapak, Ibu, Saudara, di mana di teks di dalam agama Hindu itu dinyatakan bahwa Hindu itu percaya kepada Tuhan? Kita harus menjawab dengan teks. Setelah dijawab dengan teks, ternyata belum dia puas, tambah dengan teks yang lain. Belum puas, tambah dengan teks lain. Belum tuh, tambah dengan teks lain. Sampai orang yang bertanya itu dipadati oleh informasi teks Pustaka Suci. Dengan demikian,
ketika ia mengatakan, oh demikian ya, oh, saya kira tidak ada, ternyata ada di dalam teks Anda. Oh, berarti saya kurang informasi, saya yang belum membaca. Dengan demikian, penanya dengan yang ditanya menggunakan teks, muncul pertanyaan melalui teks, dijawab dengan teks, sehingga kedua-duanya dalam status dia baik orang asing non-Hindu dengan kita sama-sama fungsinya memuliakan teks, sehingga lawan bicaranya itu yang bertanya justru menguatkan teks kita. Jadi oh ternyata gara-gara dia bertanya, ingatan kita mengingat kembali teks-teks yang kita baca itu yang ikut memuliakan secara tidak langsung. Gara-gara dia bertanya, maka kita menjadi bersama-sama memuliakan. Nah, dengan memuliakan itu berarti orang yang punya, yang ditanya itu semakin kuat fondasi keimanannya, seradanya. Oleh sebab itu orang tidak boleh takut berdialog dengan siapa saja jika kita memang benar-benar memiliki kepahaman dalam teologi. Jadi justru beruntung kalau ada orang sekalipun pertanyaannya itu ngetes atau muji atau sedikit nada melecehkan, tapi kalau nanti dia sudah terakhir pertanyaannya kita jawab dengan berbagai teks, pertanyaannya menjadi habis, ternyata semua ada di dalam teks, kan otomatis yang niatnya tadi untuk menguji, mengetes, melecehkan menjadi terpuaskan, sehingga kita memuaskan keingintahuannya dia tentang Tuhan, Tuhannya yang kita punya. Nah, di dalam teologi Kristen ini disebut dengan evangelis, ya, dialog ketuhanan itu. Dan itulah yang sebenarnya paras parang, saling mencerahi. Saling mencerahi bukan tujuannya untuk misi menghindukan orang, bukan, tapi menjadikan orang paham terhadap apa yang dicari, terhadap apa yang dipertanyakan. Jadi itu frameworknya kita sudah masuk ke 4. Jadi dengan demikian kan serada kita atau keyakinan kita menjadi mantap. Nah, setelah dari mantap, sebenarnya yang kelima ini itu sebenarnya tugas dari lembaga institusi keagamaan. Kalau kita ini IADN, STAH, Fakultas Brahma Widya, jurusan itu sebenarnya itu. Jika itu tidak lakukan, sebenarnya dia ingkar pada saudara, ingkar itu. Sebenarnya itu dicetak oleh negara untuk menjadi tenaga Brahma Widya, teolog Hindu sebenarnya. Tujuannya untuk itu, yang tadi itu. Dan sehingga kalau kita berbicara menjadi jelas yang mana kajian teologi, yang mana kajian filsafat ketuhanan, yang dimana kajian interdisipliner, dalam arti dua kolaborasi antara filsafat dan teologi. Dan yang belakangan ini berkembang sangat pesat sekarang yang inter itu. Jadi kalau ada dosen yang menolak itu tentang ada kata teofilosofi itu sebenarnya gagal paham itu. Jadi gagal paham itu. Dan itulah yang sedang dikreat untuk penyatuan ilmu. Jadi nanti disatukan dalam arti kembali ke cita-cita dari paham keagamaan kita, skala dan skala para widya. Jadi kan di tempat kita sebenarnya itu teologi lebih cenderung ke teofilosofi karena berdiskusi tentang ketuhanan dengan menggunakan terminologi yang jelas dan cerdas. Sedang di teologi tadi, pada waktu yang kelima sudah saya jelaskan tadi, berdasar dari teks, kemudian menggunakan teks demi teks, ya, kemudian menambah keyakinan, sarada, kemudian tugas dari intelektual, baru dipagari oleh dua pilar besar, dogmatika, mengharapkan harus percaya. Dogmatika itu mengefus orang harus percaya dogmatika. Itu di tempat kita ada kata-kata sastra unituar itu. Dan kemudian yang kedua apologetika, memuliakan. Tadi kan dalam rangka memuliakan. Nah,
itulah sebenarnya yang dipayungi oleh ilmu ketuhanan itu, yang dipayungi oleh Brahma Widya, sehingga pada waktu kita membuat skripsi kita harus tahu ketika seorang mahasiswa mengkaji tentang teks dan mengkomparasikan dengan teks-teks yang lain yang lebih dikenal dengan interteks, itu sebenarnya kajian teologi. Kemudian kalau lebih banyak menggunakan pikiran cerdas dan jauh, artinya mengabaikan tidak terlalu ketat memegang sumber dari pustaka suci, itu adalah yang filsafat ketuhanan. Ya. Jadi dia bebas menggunakan mau dia mengutip filsafat Barat, mengutip filsafat Timur, filsafat Hindu, itu yang sadarsana. Gitu. Jadi itu disebut dengan Brahmajanana. Tetapi kalau nanti sudah sampai berbicara tentang kajian filsafat ketuhanan menurut Vedanta, berarti filsafat Hindu dia. Jadi itu filsafat Hindu. Jadi beda anunya. Jadi dia masuk di luar filsafat ketuhanan yang ke sadarsana, itu filsafat Hindu itu. Kalau tidak menggunakan darsana, filsafat umum dia. Jadi itu yang sebenarnya ada di ruang kajian yang kita lakukan di Brahma Widya ini. Terima kasih Bapak atas penjelasan. Jadi kita semakin jelas, khususnya kalau kita bicara ilmu teologi Hindu, kita sudah semakin jelas di mana posisi kita dalam Brahma Widya ini. Jadi seperti yang tadi guru sampaikan atau Bapak sampaikan, Brahma Widya secara umum memayungi 3 ilmu ketuhanan yang kalau kita kenal tadi disebutkan. Pertama, Brahma Tatwa, nah ini teologi. Kedua, Brahma Janana, ini filsafat ketuhanan. Dan yang ketiga, Brahma Janana Tatwa, ini ada interdisiplin ilmu, yaitu ada ilmu teologi dan ilmu filsafat. Jadi kedudukan kita semakin jelas kalau kita bicara kedudukan teologi di di dalam Brahma Widya. Jadi untuk season ini kita sudah mendapatkan gambaran secara umum bagaimana Brahma Widya selaku ataupun sebagai payung dari 3 disiplin ilmu, yaitu teologi, filsafat ketuhanan, dan disiplin atau interdisiplin ilmu yaitu teologi dan filosofi atau teofilosofi. Inggih, suksema atas perhatiannya. Waktu yang kembalikan ke HMJ, kata Ketua HMJ. Terima kasih Bapak Abdul Rahman, Bapak Ibu Blender. Mungkin rekan-rekan sekalian, sekian pembahasan kami mengenai tentang Brahma Widya sebagai payung ilmu ketuhanan Hindu. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami ucapkan puja Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Jaya sekali sekali.